Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Wineke Dinar Patiwi selaku dosen pengampu mata kuliah menulis karya ilmiah dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat hingga kita dapat berkumpul kembali. Perkenalkan, nama saya Amal Fitri dari kelompok 1. Adapun anggota kelompok saya bernama Alinda dan Gamia. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi menurut para ahli yang pertama menurut Setiawan dalam buku Widodo tahun 2018 halaman 3, karya ilmiah merupakan buah pemikiran seorang ilmuwan yang melakukan kajian pustaka, mengumpulkan pengalaman, penelitian, dan didapat dari pengetahuan orang sebelumnya dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi, para ahli di atas mendefinisikan karya tulis ilmiah berdasarkan pengalaman. Nah, dalam suatu karya ilmiah itu berisi informasi berupa hasil pengamatan maupun penelitian. Penulisan tersebut bisa didasari oleh hasil pengamatan ilmiah, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, dan memiliki maksud agar bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Definisi menurut para ahli yang kedua dari Broto Wijoyo dalam buku Widodo tahun 2018 halaman 3 menjelaskan bahwa karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis secara metodologi penulisan yang baik dan benar serta dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi dapat dijelaskan karya ilmiah itu tulisan yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa yang santun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau keilmiahannya. Definisi menurut para ahli yang ketiga yaitu Dr. Landes Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi dalam buku Widodo tahun 2018 halaman 3 menyebutkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil penelitian yang sistematis dengan menggunakan metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban ilmiah terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya. Nah, dalam karya ilmiah itu terdapat pembuktian. Nah, pembuktiannya itu adalah merupakan kunci jawabannya. Nah, terhadap suatu permasalahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu jawaban itu merupakan jawaban akhir terhadap permasalahan. Nah, yang kedua jawaban tersebut harus menjadi jawaban yang paling benar dengan penambahan pembuktian lanjutan. Nah, jawaban pertama merupakan kesimpulan yang nantinya sangat diperlukan sebagai suatu tesis, sedangkan jawaban kedua merupakan kesimpulan sementara nantinya diperlukan sebagai hipotesis. Nah, penulisan karya ilmiah hanya dapat dilakukan setelah timbul suatu masalah. Nah, masalah yang ada kemudian dibahas atau dijawab melalui kegiatan penelitian. Setelah jawaban-jawaban penelitian tersebut itu sudah didapatkan, penulisan karya ilmiah masih harus dibuktikan kebenarannya. Nah, jawaban ilmiah dapat diperoleh dari sumber-sumber informasi yang mendukung jawaban yang telah didapatkan. Jawaban permasalahan yang ada pada penelitian dapat menerima atau menolak hipotesis yang ada. Nah, pada akhirnya karya ilmiah tersebut selalu dikemukakan suatu kesimpulan dan rekomendasi. Nah, terus kesimpulan merupakan pemikiran terakhir dari proses telaah data penelitian, sedangkan rekomendasinya itu merupakan langkah-langkah lanjutan dalam menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan. Karya ilmiah itu merupakan serangkaian kegiatan penulisan yang didasari oleh hasil pengajian yang sistematis. Nah, dalam penulisan digunakan metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul. Nah, jawaban ilmiah itu diperjelas dengan ketersediaan bahan pustaka yang melengkapi teori-teori ataupun konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Nah, penulisan karya ilmiah itu harus terampil dan diteliti dalam membaca atau mencatat konsep-konsep serta teori-teori yang mendukung karya ilmiahnya. Nah, penulisan karya ilmiahnya itu harus dilandasi dengan pengumpulan data dari kenyataan dari permasalahan yang diteliti. Nah, kenyataan ini haruslah dilandasi fakta yang diperoleh dari lokasi atau tempat penelitian tersebut. Selanjutnya ada definisi secara umum.
Karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun dengan kaidah dan etika penulisan ilmiah yang memuat fakta serta solusi untuk suatu permasalahan berdasarkan pendekatan metode dan landasan teori yang ditujukan untuk pembaca tertentu. Jadi penjelasannya adalah suatu tulisan yang berisi hal-hal yang logis terkait dengan suatu penelitian dan menghasilkan penemuan baru benar atau tidaknya. Nah, terus sebuah karya ilmiah itu yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiahnya, menggunakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Nah, oleh sebab itu dalam penulisan karya tulis menggunakan kata-kata yang tidak ambigu. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya bernama Alinda untuk penyampaian materi yang kedua. Saya akan membahas jenis karya ilmiah. Yang pertama, adanya artikel. Dalam istilah jurnalistik, artikel merupakan tulisan berisi pendapat subjektif penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Artikel dalam bidang karya tulis ilmiah merupakan suatu yang dicanangkan termuat dalam suatu jurnal atau buku yang berisikan sejumlah artikel terkait yang dibuat mengikuti kaidah penulisannya. Karya tulis ilmiah, artikel ilmiah didapat dari suatu pemikiran serta kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. Sistematika artikel terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama adanya judul, kedua nama penulis tanpa gelar akademik, ketiga abstrak, ringkasan tulisan, gambaran, umum, isi artikel. Keempat ada kata kunci 3-5 kata. Yang kelima adanya pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi latar belakang masalah dan rumusan singkat 1-2 kalimat, pokok bahasan dan tujuannya. Keenam, rangka teori atau dasar teori yang menjadi acuan. Ketujuh, pembahasan. Pembahasan ini berisi penulis mengupas suatu masalah dengan pendirian yang kuat dan dianalisis secara mendalam. Juga memuat argumen, komparasi, sikap, dan keputusan-keputusan penulis. Kedelapan, adanya penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Terakhir, daftar pusaka. Tujuan artikel ini untuk melatih peneliti berpikir kritis, komprehensif, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Selanjutnya ada makalah. Nah, makalah merupakan karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif. Umumnya, makalah ditampilkan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di depan kelas sebagai tugas perkuliahan. Sistematika makalah ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, adanya pendahuluan, kedua, adanya pembahasan, dan yang ketiga, adanya kesimpulan. Nah, tujuan makalah ini bertujuan menginformasikan, menganalisis, dan membujuk dengan cara yang lugas terlibat secara kritis dalam suatu topik ilmiah. Kertas kerja atau yang disebut dengan workshop. Kertas kerja ini pada dasarnya mirip dengan makalah, namun disusun dengan analisa yang lebih mendalam serta tajam. Biasanya, kertas kerja ditampilkan pada lokal karya dan seminar. Kertas kerja itu menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan diterima atau dimentahkan oleh forum ilmiah. Kertas kerja atau disebut dengan work paper. Nah, kertas kerja ini dilakukan oleh kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan oleh penelitinya. Misalnya, kuliah kerja nyata, kerja lapangan. Nah, sistematika penulisan ini tergantung pada lembaga yang menugaskan penulisan untuk melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya ada paper. Paper merupakan sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademis mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel ataupun makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Paper ini membahas suatu topik tertentu. Biasanya, paper berisi mengenai analisis penelitian baru atau bisa juga berupa alasan tentang penelitian yang sudah ada. Dengan adanya paper, diharapkan penulis mampu menganalisis suatu topik dengan cermat, kritik, dan evaluatif. Mungkin segitu saja penjelasan tentang jenis karya tulis ilmiah. Selanjutnya, saya akan serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Alinda dan selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya yang bernama Gania untuk penyampaian materi yang ketiga. Baik, terima kasih. Jadi, jenis karya tulis ilmiah selanjutnya adalah skripsi. Skripsi adalah sebuah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh seorang mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan jenjang studi S1.
Skripsi ditujukan untuk keperluan resmi akademik yang bersifat karya sistematis melalui pendapat penulis. Skripsi merupakan hasil penelitian yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang-bidang ilmu tertentu dan boleh menggunakan rujukan penelitian orang lain dengan cara membedakan objek, tempat, dan metodenya. Kemudian, menggunakan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku. Skripsi sebagai bekal bagi mahasiswa karena dapat memberikan pengalaman belajar, melakukan kegiatan kajian dan penelitian, serta menulis dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Sehingga mahasiswa dapat membekali dirinya dengan kemampuan tersebut untuk dapat menerapkannya dalam memecahkan masalah di bidangnya ketika lulus. Selanjutnya, tesis. Tesis adalah sama halnya dengan skripsi, yaitu karya tulis ilmiah yang harus ditulis oleh seorang mahasiswa sebagai persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar S2. Jadi, tesis adalah tahap selanjutnya setelah karya tulis skripsi. Jika skripsi dianalisis berdasarkan teori ahli, maka tesis mengkaji lebih dalam lagi, yakni mengungkapkan pengetahuan atau menyatakan teori kita dengan didukung oleh argumen yang kita paparkan dalam karya tulis ilmiah. Tesis bertujuan untuk menguji teori yang sudah ada secara lanjutan. Baiklah, karya tulis ilmiah selanjutnya adalah disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah tingkat tinggi yang ditulis untuk menyelesaikan jenjang studi S3 dan untuk meraih gelar doktor. Disertasi bertujuan untuk menciptakan teori dan dalil baru yang dapat dibuktikan berdasarkan data dan fakta yang valid dan analisis terperinci. Disertasi harus orisinal, merupakan temuan sendiri yang disusun menjadi sebuah buku ilmiah. Selanjutnya adalah artikel populer. Artikel populer adalah karya tulis yang ditulis dengan menggunakan bahasa jurnalistik yang sedang tren atau populer, sehingga mudah dipahami pembaca dan menarik untuk dibaca. Tren yang sedang populer bisa jadi seperti fashion, kuliner, olahraga, dunia kerja, teknologi, dan sebagainya. Ada beberapa jenis karya tulis artikel populer, yaitu 1. Artikel eksposisi, dapat berupa seperti esai, opini, dan kolom. Yang kedua, humor dan satir, berisi sindiran, kritik dan saran yang menggunakan bahasa komedi, perumpamaan, perbandingan, dan sebagainya. Jadi, selain berfungsi sebagai artikel untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga mengandung unsur hiburan. Yang ketiga, ada artikel informatif. Artikel informatif berisi informasi mengenai suatu hal, seperti informasi mengenai kesehatan, fenomena alam, peristiwa atau kejadian, informasi tentang makhluk hidup, dan cara untuk melakukan sesuatu. Keempat, ada artikel pariwisata, berisi informasi tentang destinasi-destinasi rekomendasi untuk berlibur, untuk tempat liburan yang memuat informasi tentang lokasi, fasilitas, pelayanan, pemesanan tiket, penginapan, hingga kepulangan. Selanjutnya, nomor 5, artikel inspiratif. Artikel inspiratif berisi sepenggal kisah atau kisah perjalanan atau perjuangan yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan motivasi untuk diteladani. Yang keenam, artikel pengalaman pribadi, berisi tentang momen atau peristiwa yang paling berkesan dalam hidup si penulis dan ingin menceritakannya kepada orang lain melalui tulisan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gania. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan, karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun dengan kaidah dan etika penulisan ilmiah yang memuat fakta serta solusi untuk suatu permasalahan berdasarkan pendekatan metode dan landasan teori yang ditujukan untuk pembaca tertentu. Di dalam karya ilmiah terdapat jenis karya ilmiah, yaitu terdapat artikel, makalah, kertas kerja, paper, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel karya ilmiah populer. Daftar pustaka yang kami gunakan yaitu e-book dari Agus Pratomo Widodo tahun 2018 dengan judul Penulisan Karya Tulis Ilmiah, penerbit dari Nizamiyah Center. Sekian dari kelompok 1, marilah kita ucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.